Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi materi dengan judul simbol dan gambar listrik dalam single line diagram dan wiring diagram acuan EAC dan kuil. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide pertama di slide kedua yang akan dibacakan oleh Umar. Baik, terima kasih. Simbol dan gambar listrik merupakan bahasa universal dalam dunia kelistrikan. Single line diagram (SLD) maupun wiring diagram menggunakan simbol-simbol yang telah distandarisasi, terutama mengacu pada standar internasional IEC (International Electronical Communication) dan standar nasional seperti PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik di Indonesia). Baik, di sini ada simbol komponen listrik, yaitu resistor, simbolnya R, kapasitor, C, induktor, L, dioda, D, transistor, Q. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi di slide pertama yang dibacakan oleh Saudara Umar. Kemudian di slide 4, 5, dan 6 akan dibacakan oleh Saudari Karmita. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu single line diagram SLD, representasi skematis dari sistem tenaga listrik. Single line diagram SLD adalah representasi skematis dari sistem tenaga listrik yang menyederhanakan komponen-komponen utama dan hubungan di antara mereka. Simbol yang digunakan dalam SLD umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan wiring diagram, karena fokusnya pada komponen utama seperti generator, transformator, saluran transmisi, dan beban. Tujuan utama SLD yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan gambar umum sistem tenaga listrik. Yang kedua, memudahkan analisis sistem seperti perhitungan arus beban, tegangan, dan daya. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan dan pemeliharaan sistem. Simbol-simbol umum dalam SLD. Yang pertama, sumber tegangan garis lurus dengan kutub positif dan negatif. Yang kedua, transformator, 2 garis horizontal yang saling tumpang tindih dengan jumlah lilitan dengan berbeda untuk menunjukkan rasio transformasi. Yang ketiga, saluran transmisi, garis lurus atau melengkung. Yang keempat, motor, lingkaran dengan huruf M di dalamnya. Yang kelima, beban, bentuk tergantung jenis bebannya, misalnya lampu, motor, heater. Yang keenam, scalar, pemutus, dan pengaman, simbol-simbol yang khas untuk masing-masing jenis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Mita. Baik, di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibnu Ma'arif, yaitu saya sendiri. Jadi kita langsung saja wiring dan diagram detail koneksi listrik. Wiring diagram memberikan gambaran yang lebih detail tentang koneksi fisik komponen-komponen listrik dalam suatu rangkaian. Simbol yang digunakan lebih banyak dan lebih spesifik dibandingkan dengan SLD. Tujuan utama wiring diagram yaitu yang pertama menunjukkan koneksi fisik setiap komponen dalam suatu rangkaian. Kemudian yang kedua memudahkan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Kemudian yang ketiga membantu dalam troubleshooting jika terjadi masalah pada rangkaian.
Kemudian berikutnya ada simbol umum dalam wiring diagram. Yang pertama ada komponen pasif. Komponen pasif ini terdiri dari resistor, kapasitor, induktor dengan simbol yang sudah baku. Yang kedua ada komponen aktif, yang dimana komponen aktif ini ada dioda, transistor, IC dengan simbol yang spesifik untuk masing-masing jenis. Kemudian yang ketiga, saklar, relay, dan kontak digambarkan dengan simbol yang menunjukkan posisi terbuka atau tertutup. Kemudian yang keempat, ada kabel, digambarkan sebagai garis lurus atau melengkung dengan label untuk menunjukkan ukuran dan jenis kabel. Kemudian yang kelima, ada terminal, digambarkan sebagai lingkaran kecil atau titik. Baik, di slide selanjutnya akan disambung oleh Saudari Leni. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ketiga, kesesuaian dengan IC dan fuel. Simbol-simbol listrik. AIC dan fuel memberikan panduan yang jelas mengenai simbol-simbol listrik yang harus digunakan dalam diagram-diagram kelistrikan. Dengan mengikuti standar ini, maka pertama, keterbacaan diagram menjadi lebih mudah dipahami oleh siapa saja yang familiar dengan standar tersebut. Kedua, keseragaman. Penggunaan simbol yang sama di seluruh dunia memudahkan pertukaran informasi dan kolaborasi. Ketiga, keamanan. Penggunaan simbol yang tepat membantu menghindari kesalahan dalam pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Panduan IEC dan fuel. Pertama, fuel, pedoman umum instalasi listrik, ialah Standar Nasional Indonesia untuk Instalasi Listrik. IIC, International Electrical Commission, ialah organisasi internasional yang menetapkan standar untuk peralatan dan instalasi listrik. Fuel dan IEC bertujuan untuk memberikan keamanan, keandalan, dan efisiensi dalam instalasi listrik. Fuel pada umumnya sejalan dengan standar IEC untuk memungkinkan kompatibilitas internasional. Terima kasih. Kemudian di slide selanjutnya akan disambung oleh Saudari Aul. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Pada gambar di samping bisa kita lihat, saya akan menjelaskan tentang pengertian gambar di samping. Yang pertama adalah saklar perangkat mekanis atau elektromagnetik yang digunakan untuk memutus atau menghubungkan suatu rangkaian listrik. Yang kedua ada saklar dengan pelayanan khusus saklar yang dirancang untuk aplikasi khusus, seperti saklar untuk motor, pemanas, atau peralatan kontrol lainnya. Yang ketiga adalah relay perangkat yang berfungsi sebagai saklar yang dioperasikan secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu, seperti kelebihan arus, tegangan, atau perubahan status satu rangkaian. Yang keempat ada saklar. Lengan umum saklar yang memiliki lengan tunggal yang dapat mengoperasikan beberapa kontak sekaligus. Yang kelima ada saklar pengubah arah saklar yang digunakan untuk membalikkan arus listrik dalam suatu rangkaian. Yang keenam, ada pemutus sudut perangkat pemutus beban yang dirancang untuk memutus arus listrik dengan cara membuka kontak secara bertahap, sehingga mengurangi terjadinya busur api. Yang ketujuh, ada pemutus perangkat proteksi yang digunakan untuk memutus rangkaian listrik secara otomatis jika terjadi gangguan atau beban lebih, guna melindungi peralatan dari sistem. Yang kedelapan ada pengukur arus alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor. Yang 9 ada pengukur daya alat ukur yang digunakan untuk mengukur daya listrik yang diserap oleh suatu beban. Yang ke-10, kontak normal kontak yang dalam keadaan normal atau tidak ada arus mengalir, berada dalam keadaan tertutup. Yang ke-11, kontak terbuka kontak yang dalam keadaan normal atau tidak ada arus mengalir, berada dalam keadaan terbuka. Yang ke-12, kontak bentuk kontak tambahan yang digunakan untuk mengontrol peralatan lain atau memberikan indikasi status suatu rangkaian. Yang ke-12, lampu simbol generik
untuk berbagai jenis lampu, termasuk lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED. Yang ke-13, motor perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang ke-14 ada bel perangkat elektromagnetik yang menghasilkan suara sebagai tanda peringatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian di slide yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Aji. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Aul. 16. Perlengkapan merupakan simbol umum untuk berbagai jenis perlengkapan listrik sebagai jenis perlengkapan listrik seperti kontak terminal, saklar atau komponen lainnya. 17. Jajar terminal, titik terminal menunjukkan titik-titik sambungan atau terminal di mana kabel atau konduktor dapat dihubungkan. 18. Perangkat pelindung arus bocor. Simbol ini mempresentasikan perangkat yang berfungsi melindungi sistem listrik dari arus bocor ke tanah, seperti differential relay atau earth leakage circuit breaker. 19. Bumi perantara menunjukkan titik pembumian perantara dalam sistem, berfungsi sebagai referensi potensial. 20. Hubungan sudut. Simbol ini menggambarkan koneksi antara konduktor dengan sudut tertentu, misalnya pada sambungan kabel. 21. Hubungan lurus menunjukkan koneksi antara konduktor secara lurus. 22. Percabangan atau distribusi. Simbol ini mewakili titik di mana sebuah kabel atau konduktor bercabang menjadi beberapa jalur. 23. Saklar putar, pengungkit, tombol tekan, dan lain-lain, menunjukkan berbagai jenis saklar yang digunakan untuk mengontrol arus listrik. Garis batas panel sambungan menunjukkan batas panel atau kontak sambungan di mana komponen-komponen listrik dipasang. 25. Kumparan balitan. Simbol ini mewakili kumparan atau balitan dalam motor, transformator, atau komponen induktansi lainnya. 26. Transformator. Simbol ini menggambarkan transformator yang berfungsi mengubah tegangan listrik AC. 27. Transformator auto transformator. Jenis transformator khusus yang memiliki lilitan primer dan sekunder yang terhubung secara seri. 28. Induktor atau reaktor komponen listrik yang menyimpan energi dalam medan magnet. 29. Kapasitor atau kondensator komponen listrik yang menyimpan energi dalam medan listrik. 30. Menunjuk lambang ukuran. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan ukuran fisik suatu komponen atau peralatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan kami dari materi yang dibawakan. Adapun kesimpulannya yang akan dibacakan oleh Saudari Karmita. Saya persilakan. Baik, kesimpulannya adalah penguasaan simbol-simbol standar PUIL merupakan kunci utama bagi keberhasilan dalam bidang kelistrikan. Dengan memahami simbol-simbol ini, para teknisi, perancang, dan semua pihak terkait dapat berkomunikasi secara efektif, menganalisis sistem dengan akurat, serta melaksanakan pekerjaan dengan efisien. Kemampuan membaca dan membuat diagram skematik yang tepat adalah fondasi dari perencanaan instalasi dan pemeliharaan sistem listrik yang aman dan handal. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Karmita.
langsung saja saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.